Menikah di usia muda, betul. Pernikahan dini. Duit di ATM dia tuh cuma 2 juta. Jadi sebelum gua nikah, H-min seminggu, Amer itu ada peran penting begitu. Siapa yang ngomong begitu, Jir? Bilang, Kita Jir. maju paling apa nih? Kamu aja, aku belakangan. Kamu sendirian. Bagaimana keluarga? Ayo ikut tuh, kamu belum ada nih. Hai teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Aman Zira. Seneng banget hari ini aku kedatangan tamu dari sekian purnama. Rumah ini tuh jarang banget kedatangan tamu dan akhirnya datang lah dua sepasang sejoli ini, ada Della dan Lutfi. Untuk apa namanya, kita ceritain pertemuan kita itu dari mana. Pertemuan kita pasti dari Taman Surganya Nurul Mustafa. Masya Allah, Masya Allah. Benar. Kalau nggak ada Nurul Mustafa kita nggak ketemu. Betul, berkah emang Nurul Mustafa itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya aku tuh di sini nih pengen nanya ke kalian berdua. Ditanya balik boleh gak? Boleh. Aku pengen nanya ke mereka berdua nih, karena kita itu kan sama-sama pejuang, maksudnya menikah di usia muda, betul. Pernikahan dini. Nikah di usia 20 tahun kan ya teman-teman. 20 tahunan 20 lah ya. tahunan lah ya, maksudnya 21, 22, 23, 24, 25 itu masih 20 tahunan gitu. Nikah di usia 20 tahun. Dan kebetulan memang kita ini kan pertama masih muda, dan ya secara finansial atau secara apa namanya mental mungkin kan masih labil atau gimana gitu kan. Pasti banyak yang nanya tuh. Betul, pasti kayak gitu. Karena waktu pas aku nikah juga, mereka tuh baru tahu ternyata umur aku tuh baru 22 tahun. Hah? Zira baru 20? Iya, Pikirin baru 16. pernikahan dini banget. Jadi baru 22 tahun, jadi mereka pikir tuh usia aku udah 25, 26 kayak gitu. Iya sih, tahu aja aku tua, iya. Enggak. Tapi nggak apa-apa, biasanya wajah-wajah Arab itu. Siapa yang ngomong begitu, Jir? Bilang, Kita Jir. maju paling apa nih? Kamu aja, aku belakangan. Iya, Kamu sendirian. kayak gitu. Dan intinya aku pengen nanya nih, terutama ke Lutfi sebagai laki-laki dan imam kan ya, imam yang apa namanya memantau lagi, yang menuntun Della. Ayo lo yang ditanya tuh yang. Untuk apa namanya, untuk membangun sebuah keluarga cemara kayak gitu. Jadi apa sih yang bikin lo akhirnya yakin nikah di usia muda kayak gitu? Apa sih yang bikin lo yakin tuh kayak kok bisa gitu loh? Kalau yang bikin gue yakin, kalau dari kata yakin ya, Jir. Ya. Jujur, gue lebih yakin dan matang itu karena guru. Nah, Semua guru gue mensupport dan memang dia menyarankan semua untuk nikah. betul. Ada beberapa guru gue yang memang gue samperin sebelum gue nikah dan mereka mengatakan nikah. Betul banget. Itu yang bikin gue matang sih. Akhirnya gue pengen ceritakan, Bang Amr juga kayak gitu. Serius. Iya, sebelum dia nikahin gue, dia itu bertanya sama semua gurunya. Dia ngasih tahu foto gue, tag nih Bib, calon aneh misalkan gitu. Terus kata Habib, terutama Habib Hasan, nikahin. Kayak gitu. Makanya proses nikah gue sama Bang Amr tuh cepet banget. Kayak tanggal 25, pokoknya gue tuh bulan Ramadan gue dilamar, Syawal gue udah nikah gitu loh. Cepet banget deh, sampai orang-orangnya pada hah? Iya. Kita juga hah? Iya, kok nikah gitu loh. Emang apa? Iya, apalagi aku tuh kan maksudnya aku sama Bang Amr itu ibaratkan dari pergaulan aja udah beda jauh banget kan. Kenapa bisa ngomong gitu? Karena Bang Amr itu termasuk pergaulan yang sangat terjaga. Dia ada di lingkungan maksudnya balik, teman-temannya anak majelis dan kayak gitu-gitu. Sedangkan gue dulu itu ya udah anak kuliahan biasa, tau gak sih, kupu-kupa, kuliah pulang, kuliah main kayak gitu. Jadi taruh, sorry. Lu dulu kan di Banten, bukan? enggak, orang tua gue orang Banten. Tapi kalau gue itu emang dari kecil kan mencelak-mencelak. Jadi apa namanya, Mencelak itu temennya mencelak. gue tinggalnya kadang sama orang, sama bibi gue, sama saudara gue, gitu-gitu. Jadinya apa namanya, pergaulan gue tuh cukup nggak bebas, tapi nggak sebaik Bang Amr gitu loh. Kayak gitu. Jadi ketika gue nikah sama waktu itu sama Bang Amr, sama almarhum, sebenarnya dari kalangan gue tuh pada kaget. Gitu. Zira nikah? Gila lo ya, kalau nikah lo
nikah gini. Tapi emang bener-bener ketika gue diajak nikah sama Amer, memang ada hati tuh kayak klik, tau gak sih? Kayak keklikan tuh yang kayaknya, maksudnya kan yang suka sama gue misalkan banyak gitu. Dan yang mampu bikin gue berani nikah tuh cuma dia gitu. Bener-bener klop banget gitu. Iya, kayak kayaknya gue bakal setidaknya dia bisa bimbing gue deh, kayak gitu. Begitu makanya, karena mungkin cara dia meminang gue pun dari cara yang baik-baik gitu loh. Dia apa sih dia intinya nanya-nanya dulu ke guru-gurunya. Dia nanya semua. Nanya semua sampai ke guru pesantrennya dulu. Dia tanyain, dia minta ilmu dari semua gurunya. Jadi itu yang bikin gue kayak keren cowok gitu. Memang kalau gue pribadi juga dulu benar-benar matang itu selain dari orang tua ya, itu benar-benar karena guru. Dulu alasan gue itu karena guru, karena orang tua, dan karena agama juga. Betul. Dulu kebetulan kita kan satu profesi juga ya, kita ngerintis bareng gitu. Akhirnya orang tua juga nanya, dan orang tua juga lebih setuju kita nikah. Betul. Terus guru lebih menyarankan untuk nikah. Dan ada satu info penting yang mungkin belum semua orang tahu tentang ini nih. Jadi sebelum gua nikah, H-min seminggu, Amer itu ada peran penting bagi gua. Tahu nggak lu soal itu? Nggak tahu kan? Seminggu gua sebelum menikah, itu izin terakhir gua sama guru besar. Itu gua diantar sama Amer. Gua diantar sama Amer untuk izin ke Habib Hasan. Oh, gua tahu, cuman gua nggak tahu lu mau izin nikah. Bang Amer cuman bilang, abang mau nganterin Lutfi. Oh, dia bilang. Merinding. Dia itu baik banget. Serius. Gua nih seminggu itu gua kan mau di apa ya? Pingit. Dipingit. Gua mau dipingit dan itu ngaji, minggu terakhir gua untuk ngaji. Gua nyempetin banget untuk ngaji dan Amer di situ dia lagi buru-buru. Tapi gue minta tolong, dia bela-belain. Iya, sampai kenapa dia buru-buru? Karena kan gue udah ngechatin dia nih, gue bilang, ayo bang, kita ada ini nih, ada ini. Terus kata dia, iya dek, sebentar nganterin Lutfi dulu ke Habib Hasan. Jadi dia tuh udah kelihatan banget dia buru-buru. Terus gue minta anterin, kata dia, dia sambil mikir. Oh yaudah ya, abis itu dia keluar, nggak tahu kemana. Mungkin nyamperin lu tuh. Nyamperin gue itu. Nah abis itu dia datang baru, ayo digandeng, baru nemuin Habib Hasan. Bib ini dia mau nikah gitu, dan Nanda minta izin. Kata Habib, pokoknya intinya dibolehin ajak istri ke Nur Mustafa. Iya. Gitu. Makanya itu dia peran Amer itu. Dia nemenin gue untuk izin ke guru besar. Betul. Habib Hasan juga yang nyuruh Bang Amer kalau misalkan lu nanti nikah nih sama ini cewek maksudnya gue, ajak dia majelisan. Oh sama gitu. Iya. Emang Habib tuh masya Allah ya. Semua petunjuk itu sebenarnya dari situ. Bener. Berarti ketemu nih ya kunci jawaban sesungguhnya kalau kita berdua itu ternyata dari guru. Dari jira dari guru, kita minta dari guru juga. Insyaallah. Ini kita belum pernah cerita sebelumnya. Iya kan tuh. Launching perdana di YouTube Amer Zira. Oke, yang kedua adalah ini gue misalkan sebagai orang lain dan memang netizen pasti berpikiran seperti itu kan, masih muda, terus kayak berani banget ngajak anak orang nikah, emang bisa ngebahagiain, emang bisa dalam masalah materi kayak gitu kan. Nah, gue juga banyak banget yang bilang kalau lu berani banget nikah muda gini kayak gitu, dan gue pikir kalau gue pribadi gue nggak pernah masalah rezeki, gue nggak pernah takut, tapi kan kebanyakan orang tuh takut kan akan itu. Nah, gue tuh pengen ngajak lu, maksudnya ngomong ke teman-teman tuh ke hal untuk duniawi tuh nggak perlu takut, karena ya kita pun ngerasain ya. Sumpah kita tuh nikah di usia muda tuh bukan kita dari golongan orang kaya, bukan. Kita sama-sama rintis kan, rintis banget, sekarat madu. Sampai benar-benar ngerasain kayak waktu masih berdua ya sama Bang Amer, isi ATM 0 ibaratkan gitu ya, isi ATM 0, dan misalkan waktu itu gue gitu, ini benar-benar masa perjuangan di usia nikah di usia muda ya teman-teman. Bang Amer itu walaupun dia dari keluarga berada, ketika nikah dia pakai uang dia sendiri. Masya Allah ya, dia pakai uang dia sendiri dan dia nabung akan itu gitu loh. Jadi untuk biaya resepsi, nikah semua pakai uang dia, sampai ke acara lamaran yang di rumah gue juga pakai duit dia gitu kan. Oh dulu
gue ada lamaran dulu. Oh dia. Ada lamaran dulu, terus baru nikah. Nah gitu. Benar-benar masya Allah banget, dan gue baru tahu ketika pas udah nikah gitu loh. Ternyata dia pakai uang sendiri. Dan itu yang bikin gue makin takjub, tau gak sih sama dia. Waktu tuh pengen ke ke acara resepsi. Lo tau duit di ATM dia tuh cuma 2 juta. Cuman 2 juta, bener-bener 2 juta. Resepsi duit tinggal 2 juta. Kenapa sih? Kalau untuk kita yang mau ngadain resepsi uang segitu, gila gak sih? Sedangkan kita udah nyewa vendor, udah nyewa ini, udah nyewa itulah ibaratkan gitu kan. Dia tuh sampai kayak kebingungan sebenarnya. Dia buka, tapi kebingungannya tuh dia tetap tawakal gitu loh. Sampai waktu itu kan gue dapet hadiah uang gitu kan dari keluarga gue kumpulin adalah 4 jutaan gitu. Akhirnya gue ngasih ke dia. Bang, ini ada 4 jutaan gitu, apa sih buat abang bantu-bantu, padahal yang bilang 4 juta apaan sih gitu loh, gak bakal dapet gitu loh. Tapi dia tuh langsung nangis kan, meluk gua, tadi makasih ya. Gak lama dari itu, 2 hari kemudian tuh ternyata tiba-tiba dia dapat kerjaan dari BNI gitu, dari syariah gitu, dari brand besar. Akhirnya kita bisa lah ibaratkan ngebayar resepsi itu. Sumpah di situ gue ngerasa kayak wow, itu loh yang namanya rezeki guys. Bener, jadi itu nyata ya, kita rasain juga. Dan memang pada saat itu Bang Amar tuh bilang udah Allah tahu niat kita baik, kita mau ngasih makan banyak orang kan, ibaratkan gitu, pasti ada aja rezekinya kayak gitu kan. Dan bener cuy, bener, tiba-tiba ada rezeki, kita nggak tahu dari mana, tiba-tiba tak aja. Itu sebelum mau resepsi, baru mau resepsi niatnya kita tuh pengen minjem uang niatnya waktu itu. Minjem uang ke keluarga ibaratnya gitu. Dan akhirnya karena benar-benar Bang Amar itu kan sholat malamnya nggak pernah putus, sholat tahajudnya nggak pernah putus, apalagi sholawatannya, terus zikirnya nggak pernah putus. Itulah yang bikin beliau akhirnya diperlancar gitu rezekinya. Akhirnya resepsi selesai, tiba-tiba akhirnya kita bisa hidup gitu loh, maksudnya ada gitu. Dan akhirnya kan waktu itu kan gue ngasih 4 juta nih ke dia, terus dia balikin lagi uangnya tapi 2 kali lipat dari itu. Dia bilang karena ibaratkan ade udah, ibaratkan kan itu uang pertama ade nih gede, tapi ade kasih ke abang, dan itu sebenarnya yang bikin dia semangat. Ketika dia dapat uang, akhirnya dia ngasih 2 kali lipat ke gue kayak gitu, karena keikhlasan gue itu loh yang dia nilai kayak gitu. Tapi itu resepsi itu berapa hari setelah akad? Seminggu setelah akad. Seminggu apa 2 minggu ya? 2 minggu sorry. 2 minggu setelah akad. Karena gue mikirnya waktu itu kita kan nikah di tanggal 10 Juni, resepsi tanggal 26. Ada jangka 2 minggu. Itu gue pikir ya intinya pada saat itu gue pikir bakal cepet gitu dapet uang kan, maksudnya kita kan kerja juga juga gitu. Ternyata memang agak sulit, sempat kepepet, dan akhirnya ada rezeki. Udah ada niat tadi pengen minjem? Iya, benar kan, rezeki Allah tuh nggak pernah bikin kita sengsara sebenarnya. Misalkan bukannya kita, Allah tuh bukan yang nggak ngasih aja ya, tapi jadi kita butuh ada. Betul banget itu. Insya Allah gue kaget banget. Resepsi semewah itu yang Hamin 2 minggu belum ada. Tapi gini jujur, memang kalau gue di posisi Amr dan gue sebagai laki-laki, dulu sebelum gue nikah juga, gue pengen yang terbaik buat istri gue. Gue pengen ngasih yang terbaik. Betul. Biar istri gue juga senang, punya kenangan yang luar biasa. Betul. Apapun gue lakuin, mungkin di posisi Amr juga kayak gitu. Tapi dia keren banget. Tapi memang tuh resepsi benar-benar gue banget. Ya kan, lu datang gak sih ke resepsi gue? Nggak datang. Tapi kan nuansa resepsi gue tuh coklat ya. Dan gue tuh sampai suka banget juga. Karena gue tuh suka banget sama coklat. Jadi bener-bener resepsi itu otak gue semua, dia bener-bener nyediain apa yang gue mau. Tapi kan gue pikir dia ada duit ya. Ternyata dia tuh gak iyain, dan dia cuma berdoa ngabulin apa yang gue ini tuh. Dia ketika misalkan iya, tapi dalam hati dia tuh berdoa semoga itu terkabul. Itu poin penting ya setiap dalam hidup. Ketika misalkan ada orang yang misalkan nih Dela minta semoga kita punya ini, lu tuh sambil doa juga deh, ngomong iya tapi doa juga dalam hati kayak gitu. Jadi ada 2 doa yang bertautan gitu. Semoga aja karena dalam sebuah pernikahan itu kan ikatan suci ya, bisa menjadi sesuatu yang langsung tembus gitu, dikasih sama Allah. Jalur langit itu nggak pernah gagal.
Betul. Masya Allah, gue baru tahu nih cerita ini. Merinding loh. Ya Luar kan? biasa. Karena Iya. kita juga ngerasain tapi ternyata ngerasain. ada orang yang lebih gitu loh. Kita ngerasain, memang kalau kata orang tua dan Sambil saudara makan gue, kalau kata orang tua dan saudara bakal banyak banget cobaan sebelum nikah. Betul. Pertama antara finansial, terus antara kerjaan, Buat antara kita, antara keluarga. orang, keluarga itu pasti ada. Dan mungkin yang di posisi Jira itu, Amer ngerasain cara finansial salah satunya, ya kan. Kalau kita dulu mungkin ngerasain finansial juga ada, gitu. Yang kedua dulu kita keluarga keluarga. juga ada. Perdebatan selisih itu pasti ada. Pasti sih kalau Lu itu. keluarga pengen kayak gini, kita pengen kayak gini, keluarga sana pengen kayak gini kan. Betul, ada. betul. Itu pasti ada aja. Itu juga di gua ada tuh. Apa maksudnya? Ya kan keluarga gue, keluarga Bang Amar tuh maksudnya kan dari dari pola pikir yang berbeda dan didikan yang berbeda kayak gitu. Jadi waktu itu gua itu nyokap keluarga gua itu pengen gua tuh pakai singer Sunda. Gitu. Ya, Terus pakai nggak? Enggak ya? pakai singer Sunda. Sedangkan ya intinya pada saat itu perdebatan kayak gitu sampai akhirnya gue tuh Bang Amar tuh harus ke Umi. Sedangkan pakai singer Sunda itu bakal ada tradisinya. Kalau misalkan cuma pakai singer Sunda doang, kayak nggak afdol, bukan nggak afdol sih, kayak nggak enak aja gitu loh. Kayak nggak berasa pakai. Makanya waktu itu gue nggak pakai singer Sunda, gue bener-bener nikahan gue tuh Modern, ala modern banget, Modern, nggak ada apa namanya, nggak ada adat-adatan. Tapi dulu Jir waktu lu akad itu nggak dirayain besar banget ya? Enggak, Dirayain besar pas resepsi ya? resepsi. Itu pas akad itu kan dibuka untuk umum. Nah itu, Kenapa? walaupun nggak dibuka besar, karena gue dibuka untuk umum, jadi sebenarnya Pasti sama. desainnya itu kita cuman desain biasa. Yang bikin gede melunjak itu jamaahnya banyak. Akhirnya bukan akomodasi, makanan konsumsinya yang gedenya di situ, gede banget dikonsumsi. Karena kalau resepsi pun kalau dibicara soal besar ya kan dari konsumsi. Iya, Ya paling dari situ, dari konsumsi, tapi kan kita niatnya betul, niatnya ngasih makan orang, jadinya kan Sedekah. betul sedekah, bukan niatnya kita pengen mewah. Balik modal. Mewah. Ada kan Betul. orang yang mikir kayak gitu. Enggak, kalau gue sama Bang Amar untungnya nggak mikir kayak gitu, mikirnya kita ngasih kita sedekah ke orang, ngasih makan, dan mereka kan salah satu manusia yang memenuhi hajat kan. Sedangkan itu kan ada di hadis kalau orang yang mau menuhin hajat pasti membawa rezeki ke kita dan kita juga bawa rezeki ke dia kayak gitu. Dan gue juga sebenarnya kalau pas nikah itu gue nggak tahu kalau misalnya nikah itu ada bahasa bisa balik modal. Gue tuh nggak tahu itu sama sekali. Terus ada yang namanya utang amplop. Iya, itu apa itu? Tentang apa? Utang amplop itu misalnya dulu waktu pas dia nikah, aku misalkan ngamplopin 100.000. Nah nanti pas aku nikah dia harus ngamplopin ke aku 100.000. Nah kalau zaman dulu tuh ada utang amplop. Kan kalau kita kadang amplop nggak dinamain gitu ya, kadang ya ngasih aja. Tapi kalau mereka tuh orang-orang yang kayak gitu tuh utang amplop. Ya misalkan tradisi aku ngasih tradisi, aku ngasih Dira kompor ya, Dira harus ngasih ke aku kompor juga gitu. Itu ya Allah, ada aja, itu adat sih kayaknya. Itu adat. Lu resepsi berapa jam? Kalau resepsi itu dari jam 9 sampai jam 3. Oh, jam 3, berarti 6 jam ya? Betul. Lumayan juga. Kita berarti berapa jam? Kita 5 jam. 5 jam. 5 jam. Lumayan lah itu. Terus ada lagi gak sih yang paling selain itu? Selain itu kan kita nih kembali lagi ke usia muda yang dimana egoismenya kita ini masih tinggi masih paing-aing kalau bahasa Sunda gitu. Apa paing-aing? Gua pokoknya. Oh iya, Pak aing-aing. Iya, kalau bahasa Sunda Aku. Iya kayak gitu, Pak aku pokoknya nggak mau kalah intinya mah gitu. Itu kan pasti berat juga kan. Nah, kadang ada juga kita tuh nggak mungkin kayak gitu kalau misalkan menemukan partner yang tepat gitu kan. Nah, menurut lu gimana tuh dengan lu berdua nih pernah nggak sih ketika ada sebuah masalah, pasti kan setiap rumah tangga tuh ada masalah walaupun kecil gitu kan. Kayak gua nih sama Bang Amar, di hari pertama nikah aja gua ada masalah sama dia. Kenapa?
Karena ini jarang banget ceritain. Ntar lanjutin yang tadi, ntar ini Iya. nanya dulu. Karena gitu, karena gue sama Bang Amar masih sangat muda, dua-duanya masih sangat muda, dan ada waktu itu karena kita belum tahu, jadi kita sama-sama saling merasa kayaknya dia paham gue deh gitu, dan Bang Amir juga mikirnya kayaknya dia juga paham maksud gue. Iya. Gitu. Iya. Kode-kodean. Kurang komunikasi. Jadi waktu itu kan kita niatnya bulan madu ke villa. Dan gue itu tipe orang yang sebenarnya gue tuh suka yang rame niatnya gitu. Karena gue tuh kan maksudnya dari dulu sendirian terus, ketika gue punya keluarga baru gue tuh pengen ngajak keluarga. Sedangkan Bang Amar pada saat itu pengennya berduaan aja. Nah kan bulan madu, Jir. Iya itu. Pengen rame. Itu salah Zira. Salah gue di situ. Terus apa namanya, yang gue ajak itu keluarga Bang Amar sih, maksudnya saudara-saudaranya Bang Amar gitu. Gue enak banget ngajakin gini, nanti malam tuh mau ke villa gini. Bang Amar di situ diem aja. Terus kata gue, ih Bang Amar kenapa diem aja? Kayak gue pikir dia bakal seneng aja. Istri gue kebayaan nih. Iya, akhirnya dia ngomong apa namanya, intinya ini kan bulan madu gitu, kenapa ngajak-ngajak orang di situ. Gue iya udah, akhirnya di situ akhirnya kita nggak jadi ngajak, tapi ngejanjiin kalau nanti kita kesana ngajak lagi kayak gitu. Maksudnya itu aja berbeda, udah selisih paham. Iya, selisih paham kan. Tapi Maksudnya lucu ya, lucu. Iya. Bulan madu untuk keluarga. Ayo ikut gue mau bulan madu nih. karena gue itu mikirnya tuh Bang Amar tuh best friend tau gak sih, temen gue. Kayak gitu, gue sama Bang Amar kan emang dari dulu sebelum nikah juga kita jadi temen diskusi walaupun gak saling ketemu kan. Memang pernikahan gue sama Bang Amar itu hampir semuanya ya, selama 172 hari itu isinya tuh ngobrol semua. Makanya kenapa kok gue dalam waktu 75 hari 72 hari bisa bikin buku, ilmunya banyak banget yang dapat, karena selama pernikahan gue itu isinya ngobrol, isinya sharing. Banyak sharing ya. Betul. Jadi ilmu yang Amar punya Jira tahu. Iya begitu, jadinya apa namanya, gue implementasikan juga kan di buku ilmu-ilmu yang gue dapet kayak gitu. Jadi emang gue sama Bang Amar sebenarnya banyak banget selisih paham gitu. Hal-halnya lucu sih sebenarnya. Ya itu karena usia kita masih sama-sama muda, adalah hal-hal kayak gitu. Dan lu berdua pasti ngalamin kan? Pasti ada. Kayak gitu. Jadi inget. Lucu sih emang pada saat itu. Itu aku ketawa sih. Oh tadi lu cerita? Enggak, maksudnya dengerin ketawa bang. Iya lah. Masa bulan madu ngajak orang. Iya, emang pada saat itu juga gue mikirnya kenapa ya? Kirain mau jalan-jalan gitu. Iya, lu paham gak sih nih? Gue tuh kan orangnya tuh dari dulu kan sendirian terus. Oh itu. Maksudnya ketika gue udah punya keluarga baru tuh gue seneng banget ya. Gitu loh. Saking excited. Saking excitednya gue lupa kalau misalkan gue tuh udah nikah dan gue udah punya suami dan gue tuh harus ada waktu berdua sama dia kayak gitu. Itu lucu sih, lucu banget. Tapi akhirnya ya berdua aja jadinya. Tapi tetap jadi ya berdua. Tetap jadi. Dan memang isi gue selama bulan madu tuh isi kayaknya setengah dari jam gue bareng sama dia ngobrol. Tahu lu ngobrolin apa aja? Dari kenapa bumi itu bundar, bumi datar, masalah filsafat, terus waktu itu masalah psikologi, atau berat terus banget. Jir, abis itu lu nggak laporan ke desain, laporan makalah gitu? Sumpah dia juga waktu itu ngebahas tentang buku dia. Dia tuh kan punya buku Rahmat Tenggelam dalam Rahmat Allah. Di situ dia ngebahas tentang yang dia dapat dari Abi Arifin. Dia ngebahas itu juga sampai gua kritik tuh isinya. Ini tuh terlalu ngebosenin bang, kayak gini. Ini kan buat tugas kampus jadi nggak apa-apa. Tapi kan walaupun tugas kampus yang nanti kan yang baca bakal anak-anak muda, harus lebih lebih diasikin lagi. Ya udah nanti ada bantuin, ya udah iya. Lucu ya. Tapi emang Amar itu masya Allah, dia tuh nggak pelit sama ilmu. Betul. Apa yang dia tahu kebuka semua. Betul. Karena dia paham dia menganut ilmu kalau sekecil ilmu apapun yang lu dapet selagi itu baik, lu kasih ke orang. Sama aja kayak seberapapun banyak doa yang kita kasih ke orang, itu bakal balik ke kita. Betul banget. Makanya gue percaya kalau misalnya dulu tuh almarhum Amar banyak cerita ke Jira, gue percaya.
Itu emang orangnya kayak gitu. Doyan Gak pelit cerita, sama ilmu. Apa yang dia tahu dia bongkar. Betul banget. Betul, parah.